warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mewawancarai Hello Donut terkait strategi bisnis yang dilakukan oleh Hello Donut. Jadi kita ini dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah Kak. Jadi ada tugas dari Bapak Vicky disuruh wawancara ke UMKM Kak. Jadi di sini ada sedikit pertanyaan Kak. Jadi pertanyaan yang pertama nih, dari banyaknya varian Hello Donut ini, kira-kira kategori mana yang paling Hello Donut tonjolin ke pelanggan gitu kan? Kategori kita nggak ada, tapi kita cuma donat aja ya. Cuman kalau untuk kayak bestseller itu kita ada di Nutella. Kalau untuk paketan kita ada di Donut Inn. Aja sih nggak. Enggak, kalau Hanya satu produk. misal untuk varian ini Kak, kayak misalnya matcha apa red velvet gitu lebih Dominan customer ya? iya lebih dominan mana? Matcha sama coklat. Matcha coklat. Pertanyaan yang kedua ini, kalau menurut Hello Donut ini biasanya pelanggan itu lebih tertarik sama apa sih? Kayak misalnya harganya, apa gaya produknya, apa citra rasanya, apa justru kualitasnya? Kalau pelanggan dia lebih kayak harga sama rasa. Karena rata-rata mereka bilang sih lebih enak dari tempat yang lain dan lebih murah dari tempat yang lain. Oke, selanjutnya Kak, apakah Hello Donut ini ada program khusus untuk melatih karyawan atau tim supaya kualitas layanannya dan operasionalnya tetap terjaga bahkan meningkat? Kalau ada, apa sih bentuk pelatihan yang berpengaruh sejauh ini? Pelatihan ya, pelatihan untuk karyawan tapi kalau misalnya ada karyawan baru aja sih. Tapi kalau untuk kayak yang udah berjalan dia dapat. Jadi khusus untuk karyawan baru aja. Karena kan harus di-training segala macam. Tapi kalau untuk karyawan yang lama-lama mereka ya udah dengan sendirinya aja. Dengan sendirinya aja. Oke. Selanjutnya Kak, bagaimana sih cara Hello Donut ini dapat menjaga keuntungan lewat harga yang terjangkau atau dengan menawarkan produk yang premium? Kita dengan harga terjangkau ya Pak. Sama ya yang penting harga sama kualitas sih. Jadi menjaga kedua elemen itu ya Kak. Selanjutnya Kak, kalau berbicara soal perkembangan ke depan, Hello Donut ini lebih ingin tumbuh cepat atau tumbuh bertahap gitu Kak, tapi pasti. Pasti aja Kak ya. Iya, karena kalau kita terlalu cepat terburu-buru belum tentu tercepat juga gitu hasil. Tapi kalau pelan-pelan pasti ada. Dan mungkin itu aja Kak, ini pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak ya Kak ya. Segi arena, Hello Donut sendiri menawarkan produk unggulan melalui varian Nutella, matcha, coklat, dan untuk paketan donat berada di paketan Pinkies. Untuk rasa matcha itu sendiri, mengapa Hello Donut menonjolkan rasa matcha? Dikarenakan lokasi Hello Donut yang berada di depan UIN Raden Intan Lampung, yang dimana Hello Donut sendiri memiliki konsumen yang rata-ratanya adalah mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Baik, selanjutnya itu adalah penjelasan dari differentiation yang dimana itu pelanggan Hello Donut lebih menyukai dari tempatnya yang nyaman, rasanya yang lebih enak dan kualitasnya lebih enak juga, serta harganya cukup murah untuk kantong mahasiswa. Baik, di sini yang selanjutnya itu adalah dari segi elemen V-Class. Nah, di sini Hello Donut ini memiliki program khusus, yaitu program pelatihan kepada karyawan baru ataupun tim baru. Nah, yang dimana bertujuan itu untuk meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan operasional. Tetapi Hello Donut ini tidak memiliki program khusus kepada karyawan lama. Nah, jadi ini tuh hanya khusus karyawan baru saja. Jadi kalau buat karyawan lama itu tidak ada. Baik, dari elemen staging ini kesimpulan yang dapat saya ambil adalah bahwa Hello Donut ini mempertahankan keuntungannya adalah melalui harga yang terjangkau dan menjaga kualitas produknya. Dengan harga yang ramah di kantong, produk Hello Donut ini mencakup dari semua kalangan, dari entah itu dari pelajar, keluarga atau pekerja. Meskipun harganya yang terjangkau, Hello Donut ini tidak mengurangi kualitas produknya dan cita rasanya, sehingga orang akan balik ke Hello Donut itu untuk membelinya lagi. Dari segi Pepi Story sendiri, Hello Donut ingin berkembang secara bertahap dan terencana. Karena kalau Hello Donut berkembang
tidak berkembang secara terencana dan bertahap, mungkin Hello Donut tidak akan bisa mempertahankan kualitas rasa dan pelayanan kepada konsumen. Sedangkan kalau Hello Donuts berkembang secara bertahap dan berencana, kemungkinan Hello Donuts dapat berkembang secara baik dari segi rasa, kualitas, dan pelayanan terhadap konsumen, agar konsumen tidak merasa kecewa terhadap Hello Donuts.